Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Lensetam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi kali ini Lensetam punya tema baru nih, yakni podcast diskusi beredukasi. Oke, kali ini pembahasan kita tentang musim kemarau yang berkepanjangan belakangan ini nih teman-teman. Simak teman-teman. Sahabat-sahabat Lensetam semuanya. Jadi di sini kita ingin membahas tentang belakangan ini musim kemarau panjang yang tidak berkesudahan ya. Nah, banyak sekali dampak-dampak dengan adanya musim kemarau ini, baik dampak negatif maupun positif. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih, saya punya rekan yang luar biasa. Dengan siapa ya Kak? Kak Ana. Oke, halo Kak Ana, apa kabar Kak Ana? Oke, menurut Kak Ana nih, dengan adanya musim kemarau yang panjang nih, gimana dampak-dampak di sekitarnya yang Kak Ana alami sendiri? Lagi musim kemarau panjang ini kayak banyak banget debu gitu loh. Terus kayak rasanya polusi itu makin bertambah. Mungkin dari salah satu ke kulit itu ya, kan kemarau pasti sinar mataharinya lebih, dan ke kulit itu selain menambah warna kulit, terus juga bisa menyebabkan gatal-gatal gitu karena kan banyak polusi itu kan, terus panas ditambah kemacetan, jadi menyebabkan kulit iritasi kayak gitu. Kalau buat Kak Iki sendiri gimana? Ya karena kan ini udah beberapa bulan terakhir ya Kak Ana, yang kita lihat kan kayak matahari itu panasnya banget kan, bahkan menyentuh hampir di angka 35 ke atas lah, gitu di beberapa daerah kota di Indonesia. Menurut saya yang sangat luar biasa, di mana mengarah banget nih ke kita nih kan, apalagi mungkin yang aktivitasnya di luar-luar seperti pedagang-pedagang kecil atau mungkin mereka yang ojek online gitu kan, itu akan sangat merasakan panas yang luar biasa gitu. Tapi kan di sisi lain mungkin banyak keuntungan ya, karena mungkin dengan adanya panas yang terik ini, mungkin pedagang-pedagang kayak es gitu kan, yang sekitarnya aja dulu kita bahas ya, itu jadi lebih banyak pembeli, terus toko-toko kecil juga jadi lebih banyak pengunjung gitu. Terus juga kan dengan adanya kemarau panjang ini kan bisa kita lihat kan mungkin ya, dengan contohnya lah Jakarta yang bakal menyandang salah satu kota terpolusi di dunia gitu kan. Mungkin dengan kurangnya curah hujan, saya pribadi saya tuh sebenarnya kangen dengan musim hujan ya. Benar-benar saya tuh butuh kesejukan bahasanya gitu ya. Apalagi kan kayak petani kan, yang dimana mungkin perlu namanya penghujan untuk padi mungkin kan gitu. Memang di sisi lain mungkin bisa untuk tanaman palawija gitu kan. Namun di sisi lain juga kan mereka juga perlu untuk nanam padi gitu. Nah, dari tanggapan Kak Ana nih, karena kepanjangan kayak gini nih, menurut Kak Ana yang paling dirugikan itu sebenarnya yang mana gitu dari pandangan Kak Ana ini? Sebenarnya kalau untuk dirugikan setiap makhluk hidup ketika kita kekurangan air pasti semuanya ya, dari hewan, bahkan kita manusia. Iya. Untuk dataran tinggi mungkin sudah mengalami kekurangan air karena kan tinggi, jadi ya. Dan untuk mereka-mereka yang kekurangan air mungkin sebaiknya sebelumnya kita harus menjaga reboisasi hutan atau ya menjaga penyimpanan air. Oke. Mungkin kayak di sawah gitu kita harus tetap menjaga irigasi agar ketika musim kemarau datang kita masih tetap bisa melakukan palawija dengan irigasi air tersebut. Misalkan ketika irigasi itu sudah tidak ada, kita masih tetap bisa melakukan di sumber air yang di ujungnya untuk penyimpanan irigasi tersebut. Oke, berarti itu yang dijelasin Kak Ana itu versi yang mungkin yang tinggal di dataran tinggi ya. Karena apalagi kan kita juga yang tinggal di kota yang mungkin perkotaan, itu penting sekali namanya mungkin minum air putih ya gitu. Karena kan kebanyakan anak zaman sekarang mungkin kurang dengan air putih, dengan konsumsi air putih yang minimal tuh 2 liter atau 8 gelas. Nah, terus dengan dari gambaran Kak Ani kan tadi kan menjelaskan tentang dataran tinggi nih. Nah, kalau dari lingkungan kota itu kan soalnya belakangan ini kan banyak nih kayak ada polusi udara yang menurut saya tuh emang nggak bisa dibohongin, karena kita pakai masker aja masih bisa ngerasain debu kan gitu. Terus dengan sebenarnya yang bermula dari asap-asap motor, terus dari asap-asap pabrik kan gitu, itu merupakan dampak negatif dari musim kemarau. Nah, tapi ada gak sih keuntungan kalau dari pandangan Kak Ani ini tentang adanya musim kemarau ini yang ada di lingkungan sekitar? Kalau kita di lingkungan perkotaan, sebenarnya kalau musim kemarau ini aktivitas bisa berjalan dengan lebih baik kayak gitu. Karena kan kalau tidak karena hujan, kita tetap melakukan aktivitas dengan seperti biasanya. Meskipun banyak debu dan lain-lainnya, kita masih tetap bisa menjaga dengan masker, terus meminum air yang banyak. Ketika anak muda yang masih belum suka untuk meminum air putih, pasti dia akan mengerti akan manfaat air putih itu sendiri ketika dia merasakan bahwa dia kekurangan air. Oke, berarti di sini juga dijelaskan oleh Kak Ana, berarti kan juga kita perlu namanya melatih kan gitu. Ya dengan air putih kita melatih ya minimal mungkin dari 1 gelas, 2 gelas sampai akhirnya mungkin bisa terbiasa 2 liter per hari atau 8 gelas. Terus juga dibiasakan sejak ini juga tadi pakai masker kan, untuk mungkin kalau di luar ruangan ya gitu. Kalau di dalam ruangan ya mungkin tidak perlu ya, karena kan alhamdulillah sudah aman kita ya gitu bahasanya. Lalu mungkin dengan adanya kasus penyakit-penyakit akibat polusi udara nih,
Nah itu kan berarti kan bahaya nih, apalagi yang menyerang tuh masalah anak kecil nih Kak Ana nih. Nah ini gimana nih kalau menurut dari pandangan Kak Ana terkait adanya kasus-kasus penyakit karena polusi udara? Kalau mungkin kenapa lebih banyak ke anak kecil karena selain mereka anak kecil yang masih suka bermain di luar, mereka tuh masih belum bisa menjaga pola makan. Karena sebagai orang tua mengawasi anak-anak tersebut hanya ketika dia di rumah. Ketika dia di luar rumah bersama teman-temannya mungkin untuk pengawasannya tidak terlalu intens kayak gitu. Jadi mungkin ketika anak kecil yang lebih banyak terserang penyakit akibat debu sebenarnya karena mereka yang sering keluar rumah dan makanan yang mereka makan saat mereka di luar tidak terkontrol oleh mereka. Terus juga kan tadi kan kita ngebahas tentang kerugian ya atau mungkin dampak negatif. Nah kalau dari saya pribadi mungkin dampak positifnya mungkin ada ya dengan adanya kita musim kemarau yang berkepanjangan, mungkin dari hal sepele, mungkin hal-hal yang kecil lah kayak mungkin pedagang-pedagang tadi yang saya bilang jadi lebih rame. Terus mungkin atau tadi tanaman palawija jadi rame gitu, jadi kayak banyak petani mungkin untuk antisipasi untuk menanam itu. Nah kalau dari pandangan Kak Alan, ada mungkin yang bisa jelaskan positifnya dengan adanya musim kemarau yang berkepanjangan ini? Positif itu dengan berjalannya aktivitas yang lebih mudah. Terus para petani yang bisa untuk menanam palawija sebenarnya mereka menanam itu karena untuk mengantisipasi tidak adanya makanan, maksudnya makanan pokok seperti tadi gitu. Jadi mereka menanam palawija untuk menghidupi keluarga mereka. Untuk antisipasi juga berarti. Betul. Dan sebenarnya manfaat itu sendiri kita bisa lebih menjaga kesehatan kita. Dengan mengikuti arahan pemerintah untuk tetap menjaga agar tidak terjadinya kebakaran. Karena salah satu kerugian dari musim kemarau yang berkepanjangan ini ditakutkannya menyebabkan kebakaran. Gitu. Soalnya dengan adanya kebakaran belakangan ini kan sempat ada tuh beberapa bulan lalu ada kasus kebakaran yang bahkan disoroti media asing nih, bahkan asap-asap itu sampai di Malaysia, di Singapura tuh. Nah itu memang faktanya yang saya lihat juga ada penyebabnya karena kemarau yang berkepanjangan nih kan. Nah itu memang menurut saya suatu hal yang perlu diantisipasi juga sih, apalagi kan kayak gitu kan kita tidak bisa mengontrol ya gitu, kita tidak bisa mengantisipasi secara langsung karena itu kan api yang nongol dengan adanya musim kemarau yang kurangnya curah hujan. Nah itu karena pergesekan yang menyebabkan kebakaran tersebut. Sebenarnya sebagai kita manusia yang mungkin di lingkungan tersebut, kita harus tetap menyiapkan alat kebakaran. Terus kita juga harus tetap saling mengingatkan kepada sesama, dikhususkan ketika mereka merokok untuk tetap menjaga sisa puntungnya. Seperti ketika dia membuang sembarangan, mungkin ketika dia melempar dan ternyata ada daun kering yang bisa sebenarnya menyebabkan kebakaran seperti itu. Dan mungkin isu-isu kebakaran yang lagi banyak ini dikarenakan ketika ada orang yang mungkin kurang bertanggung jawab atau karena daun yang bergesekan yang terus menyebabkan kebakaran karena ada angin di tanahnya tersebut kering, jadi cepatnya api untuk membakar lahan tersebut. Saya sebenarnya lebih penasaran atau mungkin lebih tertarik dengan tadi pembahasan puntung rokok ya. Apalagi kan Indonesia kan negara dengan pengguna rokok tertinggi ya mungkin ya. Mungkin hal sepele dengan banyak puntung rokok. Soalnya kan satu orang itu menurut saya sehari mungkin ada aja mungkin sebungkus atau bahkan lebih kan, dari hal ya kayak satu biji dibuang mungkin bisa menyebabkan satu bencana yang kita nggak tahu dari puntung rokok kan gitu. Dampak negatifnya sangat luar biasa kan tadi yang dijelaskan oleh Kak Ana. Lalu mungkin dengan pembahasan kebakaran hutan tadi, menurut saya pribadi tuh gimana tuh kan, karena di sisi lain ada pertama ya mungkin ada alam, ada juga ulah manusia. Mungkin kalau alam kita tidak pernah menduga atau mungkin kita tidak bisa mengontrol, tapi kalau manusia ini kan perlu mungkin diedukasi juga gitu, mungkin ada yang disalahgunakan gitu, atau mungkin dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri gitu, dan akhirnya mungkin secara tersengaja ya mengalami kebakaran gitu. Apalagi masalahnya kebakaran itu kan merembet kemana-mana kan gitu, apalagi yang tadi saya bilang dengan tersorot di media luar, media asing, bahkan sampai asapnya sampai di Singapura, di Malaysia, itu kan jadi suatu yang perlu kita was-was gitu kan, karena bisa merembet sampai jauh kan ke Singapura, ke Malaysia gitu. Lalu dari pengalaman Kak Ana ini yang atau mungkin lingkungan sekitar nih, musim kemarau ini apa nih mungkin yang menyebabkan lamanya? Kalau lamanya itu karena faktor alam juga ngaruh ya. Karena padatnya penduduk, jadi kurangnya resapan air. Kurangnya reboisasi. Dengan adanya yang tadi jelasin Kak Ana kan berarti perlu dong namanya penghijauan kan ya. Iya karena memang saya akui ya kan, apalagi di sini daerah Bekasi yang memang kurang penghijauannya, yang lebih banyak mungkin ya jalanannya mungkin bahasanya, apalagi kan asap kendaraannya tuh banyak banget kan, jumlah motor di sini juga banyak, dan kita model lingkungan sendiri ini gimana kan, dan juga emang mayoritas negara kita memang masih kurang minat dengan transportasi umum kan gitu, apalagi di sini juga bisa dibilang kurang memadai juga untuk transportasi ya kan, kurang aksesnya gitu, sehingga mungkin banyak yang orang memilih untuk menaik kendaraan pribadi. Enggak hal sepele, tapi kan nggak ada mungkin ke asap kendaraan itu.
Mungkin itu mengaruh juga ke polusi, apalagi kan misalnya kemarau nih kan nggak ada tanda-tanda buat hujan, buat penyegaran mungkin bahasanya ya, buat tanam-tanaman, ibaratnya tanaman kan juga kayak kita kan, kalau misalnya aus kan juga jadi kering, aduh aku butuh air nih gitu, mungkin bahasa aku aus nih gitu, dengan ada hujan kan berarti kan mereka minum gitu bahasa. Oke, berarti dari penjelasan Kak Ana ini kebetulan saya juga awam ya tentang ini, tapi saya senang dengan adanya kita sharing-sharing ini dengan obrolan santai, karena kan di sini tujuan kita kan untuk diskusi beredukasi. Nah, dari Kak Ana nih mungkin ada lagi terkait musim kemarau berkepanjangan gitu, apalagi kan setahu saya ini di berita ini kan akhirnya musim kemarau itu kan di Oktober 2023. Nah, berarti gimana nih? Mungkin kita sebagai umat manusia selain mengingatkan untuk selalu waspada, Oke. ya kita juga harus saling mendoakan semoga benar akan hujan itu segera turun. Iya. Ya meskipun secara bertahap tapi setidaknya hujan kan gitu ya. Mungkin ada yang menantikan hujan, mungkin daerah-daerah Solo yang di dataran tinggi, yang daerah-daerah yang penuh dengan sawah gitu kan, yang dimana mereka butuh sangat gitu yang namanya hujan gitu. Apalagi kan dengan banyaknya polusi-polusi di perkotaan gitu yang belum dibenahi, mungkin bahasanya yang perlu dibenahi lagi. Oke, berarti dari penjelasan kalian ini kita juga belajar bahwasanya hal-hal sepele mungkin seperti tadi kan adanya penghijauan, terus adanya minum air putih ya kan ya. Gimana penjagaan juga terkait musim kemarau ini ya, dalam menghadapi polusi juga antisipasi terkait memakai masker, terus juga minum air putih 8 gelas atau 2 liter gitu. Oke, dari Kana ada lagi mungkin mau dijelasin? Mungkin untuk pencegahan kita juga tetap harus menghemat air, dalam arti kita harus tetap melihat situasi ketika ada keran, kita harus menutup ketika tidak diarahkan, memperbaiki ketika ada kebocoran. Oke, berarti dengan adanya kemarau ini kan berarti kan jatuhnya kurang air aja. Nah, berarti mungkin kita juga perlu nih namanya menghemat nih. Mungkin ada yang lupa jadi karena mungkin kebiasaan kayak setitik kan kadang suka keran tuh kan ada setitik turun gitu karena mungkin lupa ditutup rapet kan gitu. Nah, ini menjadi nilai edukasi untuk teman-teman mungkin yang belum sadar akan pentingnya berhemat kan gitu. Dimulai dari sejak dini apalagi kan lagi kemarau berpanjang nih kan. Ya, alhamdulillah semoga hujan turun segera ya kan ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Lensitam semuanya tentang pembahasan kita di podcast diskusi beredukasi tentang kemarau yang berkepanjangan ini. Oke, terima kasih juga karena udah mau ngobrol-ngobrol santai tentang pembahasan ini. Di sini kita sharing-sharing ya kan ya. Kita sharing-sharing, kita ingin berbagi ilmu juga, terus juga kan kita sambil belajar bareng ya kan ya. Mungkin sahabat Lensitam ada yang ingin mengingatkan atau memberi ilmu, silakan beritahu kami. Jangan lupa mungkin mau subscribe, pilih Lensitam ini, dukung kami, oke. Untuk kedepannya semoga lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.